sebenarnya ringan-ringan saja. Bu, Pak, harap diperhatikan tulisan merah. Ini juga sering mengulik pertanyaan. Oke, mungkin sebentar Mas Sahru bisa mengingatkan saya kalau misalnya saya salah tahun, G, 2. Nah, kenapa? Sekarang kan sudah berjalan, Bu. Ganjil 23, 24, iya. Tapi kan Ibu belum lengkap mungkin SK-nya. Belum lengkap mungkin sumber, modulnya. Oke, maka dari itu, dokumen yang diupload adalah dokumen yang mulai dari semester ganjil tahun pelajaran 2017-2018 sampai dengan 2022-2023. Oke. Ibu, ini di-save dengan baik. Bapak juga demikian. Sebentar keluar dari Zoom, tanya, Bu, RPL yang ini SK-nya tahun berapa? Sudah saya berikan warning tanda merah di atas. Next. Baik. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kalau saya bacakan satu-satu. Satu, pelaksanaan tugas mengajar. Ada dokumen bukti? Ada. Nanti yang menilai kita divalidasi dulu. Kalau oke, maka nilainya akan diberikan nilai layak mendapatkan nilai berapa. KSK ST mengajar selama 6 tahun terhitung mundur. Bukan ini Bu ya. Terhitung mundur. Tahunnya tadi saya sudah tampilkan di atas. Kemudian penyusunan perangkat, dokumen bukti, ada RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, dan media pembelajaran, serta instrumen penilaian. Kemudian peningkatan kompetensi bidang studi, sertifikat, dan lain sebagainya. Ini untuk yang K1, jadi terhitung 0,5 dikali 12, 12-nya itu dari mana? 12 semester, ini juga 12-nya dari mana? 12 semester, begitupun dengan yang di atas, maka ada SKS-nya ada 6. Kalau ada yang kosong ya jomplang, nggak bisa dikaliin. Jadinya jadi 0,5 kali 0,5 kali 11 aja kalau misalnya ada pas yang kosong, atau jumlah dokumennya misalnya, Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini ancang-ancang untuk penilaian, Nah, begitupun di poin 4, melaksanakan kegiatan administrasi. Nah, ini memang satu surat atau surat keterangan 0,25, tetapi di sini biasanya mahasiswa mendapatkan nilai yang bisa maksimal meskipun tidak sempurna, dan jumlah SKS-nya hanya 3 memang. Nah, ini adalah, atau poin 5 ini adalah item atau yang biasanya paling sedikit yang diupload, hanya 3, hanya 4, tetapi saya berkeyakinan khususnya untuk apalagi yang K1 maupun K2 ini adalah orang-orang yang karya inovasi dalam pembelajarannya mungkin sudah keren-keren semuanya, sudah jadi YouTuber, sudah jadi modulnya oke, pedomannya mantap, PTK-nya juga mungkin bahkan ada yang menjadi seorang penulis, PTK kalau misalnya, Bu, saya punyanya enggak PTK, tapi karya ilmiah saya terbit, Bu, di Scopus kemarin. Wah, keren. Monggo, disertakan karya tulis. Nah, sudah sampai di akhir nih Bapak Ibu nih. Bu, Pak, 8 September ya. Nanti kalau sampai pada tanggal 8, harap jadi berproses, diusahakan selesai tanggal 8 September. Mulainya kapan? Mulai sebentar setelah ditutor sama Pak Sahru untuk mengupload. Kalau yang punya langsung set itu sudah selesai sebentar bisa. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Oke. Ini jumlah tahunnya karena 6 tahun, dimulai dari 2017 ganjil, 2017-18 sampai dengan 22-23 untuk tahun pelajarannya. Jadi enggak bingung lagi tahun berapa aja. Sudah lengkap mau tahun berapa sampai tahun berapa,
sudah ada yang raise hand. Oke. Baik, kita sampai di penghujung. Sudah muncul ucapan terima kasih. Oke. Untuk RPL saya cukupkan untuk hari ini. Oke. Dan kami tunggu karya atau bukti dokumen Bapak Ibu semuanya sampai tanggal 8 September. Saya kembalikan ke Ibu moderator yang cantik, Bu Ainun Syarifah. Disilakan. Ya, terima kasih Bu Juhaini. Luar biasa tadi penjelasannya ya, sangat detail sekali Bapak Ibu ya terkait apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan. Yang pasti berkas-berkas itu, arsip-arsip itu masih tersimpan rapi ya di laci masing-masing ya. Tinggal dibongkar kembali ya karena 6 tahun masa lalu. Ya, karena 6 tahun karena 6 tahun yang harus dipersiapkan, jadi memang harus mengulas kembali masa lalu Bapak Ibu. Ya, nanti semuanya harus di-upload. Nah, ini terkait dengan K2, bagi yang K2, karena memang ini ada 2 kategori Bapak Ibu ya, ada yang K1, ada yang K2. Bagi yang K2, karena memang pengangkatannya ada yang dari tahun 2019, maka untuk SK pengangkatan K2 kemungkinan ada yang 2020. Nah, jadi mulai awal pengangkatan itu yang diupload karena K2 itu SKS-nya 18 SKS ya untuk RPL-nya. Jadi Bapak Ibu sama-sama 36 SKS ya, baik yang K1 ataupun K2. Jadi dalam melaksanakan PPG itu SKS-nya totalnya 36 masing-masing bagi K1 maupun K2. Namun kalau yang K1 bedanya itu lebih banyak di RPL-nya. Ya, kalau K1 lebih banyak di RPL-nya. Untuk K1 RPL-nya totalnya 24 ya. Sedangkan untuk perkuliahannya 12 SKS. Ya, sekali lagi kalau yang K1 total RPL-nya 24, untuk SKS-nya untuk perkuliahannya 12, totalnya 36. Sedangkan yang bagi K2 itu dibagi 2 Bapak Ibu, sama rata. RPL-nya 18 SKS, perkuliahannya 18 SKS. Jadi totalnya 36. Otomatis memang perkuliahan bagi yang K2 itu lebih durasinya lebih lama sedikit, ya tidak banyak. Durasinya lebih lama sedikit dibandingkan yang K1 karena SKS-nya lebih banyak, yaitu 18 SKS. Kalau K1 12 SKS. Mungkin selanjutnya sesi selanjutnya yaitu penjelasan terkait dengan aplikasi atau teknis ya, teknis untuk mengupload RPL. Nah, ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Syahrul Ahmad MPD, beliaunya yang selalu mendampingi Bapak Ibu yang semoga beliaunya selalu sehat ya, selalu kuat ya Bapak Ibu ya, karena dia luar biasa dalam mendampingi Bapak Ibu di sini ya. Ini beliaunya sudah siap sedia ya untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan teknis upload RPL. Silakan Pak Syahrul, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ainun. Bu Kodimodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus Ketua LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya Bapak Profesor Dr. Muhammad Thohir MPD. Yang terhormat Ketua Pengelola PPG dalam jabatan Madrasah Ibu Profesor Dr. Haja Jumhuratul Alvin, MSI, dan Ketua Pengelola PPG Madrasah PAI, Ibu Profesor Dr. Husdiatus Salama Zainati MAG, serta Bapak Ibu Pengelola dan yang terhormat Ibu Kaprodi Program Profesi Guru UIN Sunan Ampel Surabaya, Ibu Ainun Syarifah MPDI, dan Sekretaris Prodi PPG Ibu Juhaini MPDI, beserta Bapak Ibu peserta sosialisasi atau orientasi RPL untuk PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023.
Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, karena ini juga hari libur ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf mengambil hari libur Bapak Ibu sekalian, karena ada istilah sebenarnya di PPG itu. Kalau Bapak Ibu sudah ikut PPG, maka Bapak Ibu akan kehilangan tanggal merahnya. Jadi ya mungkin bisa dibiasakan, tapi kita juga akan berusaha memberikan hak liburan sesuai dengan jadwal yang sudah ada sekalian. Baik, melanjutkan paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Juhaini tadi, kita akan melihat bagaimana sih tampilan di aplikasi terkait apa atau bagian dari yang dijelaskan sebelumnya oleh Ibu Juhaini. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk mengakses RPL, jadi sudah dipastikan ya, Bapak Ibu yang hadir sekarang sudah bisa buka seluruh LMS-nya karena sudah terhitung kemarin hari ketiga dan sudah menyelesaikan satu modul, walaupun kan mungkin ada beberapa yang terlambat karena informasi mungkin baru mendapatkan informasi, tapi seluruh prosesnya tetap kita harapkan untuk Ibu bisa mengikuti. Nah, mungkin saya tidak menjelaskan lagi bagi Bapak sekalian, RPL-nya dapat diakses di mana? RPL-nya dapat diakses di menu RPL yang ada pada bagian atas sebelah kanan ini. Nah, silakan Bapak Ibu klik RPL, kemudian nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan, ada 5 hal atau ada 5 item dengan tadi SKS yang berbeda-beda tentunya, dan juga muatan dari tagihan juga berbeda-beda, yang mana nanti Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan kelima item ini ya, dengan harapan bahwa nanti di akhir Bapak Ibu kan akan kami berikan transkrip nilai dengan bobot mata kuliah sejumlah 36 SKS dan pelaksanaan perkuliahan hanya 16 atau 12 SKS tergantung kategori, maka nanti selebihnya itu akan diambilkan dari riwayat atau aktivitas Bapak Ibu selama menjadi seorang guru. Nah, yang pertama adalah bagaimana pengembangan kompetensi pedagogik. Nah, apa tadi yang diminta untuk di-upload di pengembangan kompetensi pedagogik? Yaitu adalah SK atau ST mengajar. Nah, mungkin SK atau ST mengajar di sini yang dimaksud adalah, kalau di bahasa Bapak Ibu sekalian yang familiarnya itu disebut sebagai SK pembagian tugas mengajar atau SK pembagian SK PBM ya, kalau tidak salah mungkin istilah-istilah yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, mengingat SK mengajar ini masing-masing sekolah ya Bapak Ibu mungkin punya kebijakan tersendiri. Jadi ada yang menguploadnya ada yang mengeluarkannya per semester dan juga ada yang mengeluarkannya per tahun. Nah, nanti silakan Bapak Ibu silakan pilih nanti mau uploadnya per semester ataupun per tahun, tergantung dari SK Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kalau disampaikan khusus kategori 1, jadi
eh, khusus untuk kategori 1 bahwa SKS-nya itu untuk surat keterangan mengajarnya itu selama 12 semester atau selama 6 tahun. Karena nanti tadi kalau dilihat tabelnya Bu Yuheni itu kan sudah ada hitung-hitungannya berapa 12 SKS itu asalnya 24 SKS itu asalnya dari mana saja, itu tadi sudah jelas perhitungannya. Nah, jadi khusus untuk kategori 1 nanti akan mengupload 6 atau 12 SK. 6 itu adalah mereka yang SK pengangkatannya per tahun, yang 12 itu adalah mereka yang SK pengangkatannya per semester. Oke, nanti silakan klik tambah data. Oke, nanti silakan masukkan tahun mengajarnya, kemudian tanggal surat tugasnya, biasanya di awal semester atau di awal tahun ajaran. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengupload surat pembagian tugas mengajarnya. Nah, di sini ada kategori filenya, yaitu minimal 1 MB, oke, dengan file berformat PDF. Nah, mungkin pertanyaannya sama ya, mungkin pada saat pemberkasan kemarin SK-nya kan pasti banyak ya, 1 SK mengajar itu kan pasti banyak Pak, karena ada nama banyak orang di dalamnya. Nah, gini saja Bapak Ibu, kalau untuk SK atau SK pembagian tugas mengajar yang diupload jangan keseluruhan, tapi yang diupload itu cukup yang pertama konsideran SK, jadi ada halaman depan SK sampai biasanya 1 atau 2 halaman, jadi ada menimbang, kemudian memperhatikan, menetapkan, dan sebagainya itu harus ada. Kemudian halaman selanjutnya ada stempelnya, pastikan ada stempelnya. Kemudian lampirannya. Nah, lampiran ini nanti Bapak Ibu silahkan atur. Yang penting di lampiran itu nanti muncul Bapak Ibu mengajar mapel apa dan berapa jam. Nah, itu cukup nama Bapak Ibu saja yang ada di maksudnya cukup melampirkan halaman yang ada nama Bapak Ibu saja, kecuali misalnya di lampiran itu tidak ada pengesahannya. Jadi nanti kalau misalnya nama Bapak Ibu di bagian depan, selebihnya adalah nama rekan-rekan Bapak Ibu, nanti dipotong saja, diambil lampiran halaman depan dan lampiran halaman belakang yang ada pengesahannya atau yang ada stempelnya. Jadi ya Bapak Ibu mungkin hanya mengupload 5-6 lembar saja dengan format PDF tentunya. Oke, caranya silahkan pilih choose file, kemudian saya beri contoh saja. Oke, kemudian setelah itu Bapak Ibu klik simpan. Nah, untuk menambah file silakan klik tambah data. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa untuk pengembangan kompetensi pedagogik ini bagi K1 berarti maksimal ada 6, minimal ada 6, maksimal ada 12, tergantung nanti. Kalau 6 itu berarti SK-nya per semester, per tahun, kalau 12 itu SK-nya per semester. Nah, nanti kalau ini masih 1, silakan klik tambah data. Tambah datanya sama Bapak Ibu, silakan masukkan tahun, tanggal, kemudian file SK-nya, ketentuannya juga sama. Nanti jika sudah
atau misalnya ada yang salah, oh ternyata tadi saya salah, atau nanti setelah Bapak Ibu mengupload silahkan dilihat filenya dulu untuk memastikan bahwa file yang Bapak Ibu upload itu sudah sesuai. Silahkan klik lihat file. Oke, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, file apa yang Bapak Ibu upload. Kemudian jika misalnya salah, Bapak Ibu bisa menghapus dengan mengklik tanda silang merah ini. Oke. Nah, ini yang pertama untuk pengembangan kompetensi pedagogi. Jadi, di pengembangan kompetensi pedagogi, pastikan mengupload SK atau ST, apapun namanya itu Bapak Ibu, tergantung dari kewenangan atau kebijakan lembaga masing-masing. Yang penting menunjukkan pembagian tugas mengajar Bapak Ibu sekalian. Oke. Untuk selanjutnya, silakan ke menu penyusunan perangkat pembelajaran. Ini silakan diupload dengan mengklik selanjutnya. Oke, yang ini penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi pasti sudah terbayang apa bukti atau apa file yang harus Bapak Ibu upload. Nah, namanya saja penyusunan perangkat pembelajaran, pasti yang Bapak Ibu upload adalah perangkat pembelajaran. Nah, silakan nanti klik tambah data. Oke, perangkat pembelajaran itu adalah perangkat pembelajaran yang lengkap ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya RPP, tetapi di dalam perangkat pembelajaran itu dalam satu semester itu memuat seluruh kompetensi dasar. Kalau istilahnya seluruh kompetensi dasar yang ada di semester itu. Jadi seluruh pertemuan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi tidak sampling ya Bapak Ibu. Nah ini sekali lagi RPL ini bukan dalam konteks Bapak Ibu membuat, tetapi mengambil yang sudah pernah Bapak Ibu buat sebelumnya. Karena guru pasti sebelum atau di awal pembelajaran pasti membuat yang namanya perangkat pembelajaran. Nanti itu diambil. Kemudian pastikan file yang diupload itu ada pengesahan ya Bapak Ibu. Siapa yang mengesahkan ya tergantung aturan sekolah masing-masing yang ada, karena pasti RPP itu ada pengesahannya. Kemudian, nah di sini ada beberapa komponen Bapak Ibu. Oke, jadi nanti kan ada prota, ada ada silabus, ada RPP, materi ajar, LKPD. Kalau ada alat peraganya silahkan, kemudian ada instrumen penilaiannya, dan pasti ada instrumen penilaiannya. Nanti itu digabung menjadi satu file, Bapak Ibu. Digabung menjadi satu file untuk satu semester. Kemudian nanti di bagian komponen ini tidak perlu diupload satu persatu. Ini kan ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Bayangkan kalau ini satu semester Bapak Ibu mau upload. Jadi ada 12 semester misalnya untuk yang kelas 1, berarti 12 dikali berapa ini Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini kan ada 120. Nah, itu terlalu banyak Bapak Ibu. Makanya kita di LPTK untuk memudahkan Bapak Ibu dan memudahkan tim verifikator nantinya, silakan pilih komponennya, yaitu komponen RPP. Oke. Tetapi dalam file ini, itu ada sudah ada perangkat pembelajaran lainnya. Jadi sudah ada prota, sudah ada promes, sudah pokoknya perangkat pembelajaran yang lengkap Bapak Ibu. Nah, itu diupload per semester. Jadi kalau yang K1 berarti nanti ada 12 file perangkat pembelajaran. Nah, ini kan ukurannya Bapak Ibu maksimal 1 MB. Nah, kalau melihat tadi semua filenya otomatis tidak memungkinkan kalau ini ada 1 MB. Nah, total
filenya nanti 1 MB. Tetapi Bapak Ibu, caranya nanti silahkan Bapak Ibu membuat file di Google Drive. Jadi silahkan dibuat file di Google Drive, nanti diupload ke Google Drive dulu seluruh perangkat pembelajarannya, kemudian nanti linknya baru disalin di PDF, kemudian diupload. Nah, mungkin saya berikan contoh. Ini. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang sudah untuk RPL kategori 1, untuk RPL yang pengembangan kompetensi pengembangan kompetensi pedagogik. Jadi nanti dibuat seperti ini ya Bapak Ibu. Ini per tahun. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini masing-masing sekolah kan pasti beda-beda ya. Nah, seperti ini saja Bapak Ibu. Oke. Ini untuk pengembangan kompetensi pedagogi, kemudian penyusunan perangkat pembelajaran. Oke, ini nah nanti dibuat seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, tapi Bapak Ibu supaya kita tahu kalau ini kan hanya satu ya Bapak Ibu, ini hanya satu. Nanti Bapak Ibu tetap buat di sini 6 saja, tetapi nanti isinya itu per semester. Kalau ini kan cuma satu, tapi di dalamnya ada 12. Nah, nanti Bapak Ibu cukup buat 6 yang ada di sini, kemudian nanti isinya link-link seperti ini, itu ada 2, ada yang semester 1 dan ada yang semester 2. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Joeni, kalau misalnya Bapak Ibu mengajar di lebih dari satu kelas, itu silakan dipilih. Misalnya, saya di tahun 2022-2023 itu mengajar di kelas 1 dan kelas 2, nanti dipilih yang kelas 2. Kemudian apakah harus sama semua? Misalnya dari tahun 2022 dan tahun 2023 ini misalnya mengajar di kelas 1 atau di kelas 2. Apakah harus kelas 1 semua? Nanti silakan mau dicampur, silakan Bapak Ibu. Misalnya di tahun ajaran 2023 itu yang diupload adalah kelas 1, kemudian di 2020-2021 itu kelas 3 ya silakan. Itu bergantung Bapak Ibu sekalian. Yang penting setiap tahun itu ada perangkat pembelajarannya. Kemudian mungkin ada yang bertanya seperti ini. Kalau misalnya mapel apa yang harus saya upload kalau misalnya dulu itu saya mapelnya tidak linier atau tidak sama dengan mapel sertifikasi sekarang. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu ya silahkan diupload RPP yang dulu pernah dibuatnya. Dan juga Bapak Ibu, begitu juga dengan SK pembagian tugas mengajarnya. Karena kan nanti misalnya di sini di tahun 2020 atau tahun 2019 misalnya, ada yang dulunya mengajar menjadi guru kelas misalnya. Nah, tetapi sebenarnya mapelnya adalah mapel PAI, maka diminta di tahun 2020 itu dia mengajar PAI. Berarti SK pembagian tugas mengajarnya kan 2019 ke bawah ini pasti bukan PAI, 2020 sampai dengan 2022 itu pasti PAI. Nah, kalau begitu nanti perangkatnya bagaimana? Sama, perangkatnya berarti 2019 ke bawah itu bukan PAI, 2020 ke atas pasti PAI. Karena kami tim verifikator pasti akan melihat kesinambungan antara SK pembagian tugas mengajar dengan penyusunan perangkat. Jangan-jangan nanti di sini misalnya SK pembagian tugas mengajarnya adalah guru PAI, ternyata perangkat pembelajarannya isinya adalah guru
IPA. Nah, itu yang tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagian ketiga, kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi nanti tetap sama, caranya kan tetap di upload seperti ini, di PDF kan, jangan lupa walaupun tadi ada linknya, dan pastikan linknya itu bisa dibuka ya Bapak Ibu. Oke, coba kita lihat ini itu belum dinilai oleh validator Bapak Ibu. Nanti kalau dinilai oleh validator tampilannya seperti ini, nanti nilainya itu tidak sempurna. Oke. Dan terkadang kita meminta untuk memperbaiki kalau misalnya sangat tidak bisa dinilai karena ini filenya tidak bisa tadi. Nah, ini pastikan Bapak Ibu ya, kalau di PDF kan itu bisa langsung diklik ya Bapak Ibu. Kalau ini akan menyulitkan verifikator nantinya. Nah, Bapak Ibu kan verifikatornya juga adalah manusia Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sangat susah untuk dijangkau ya juga mungkin akan mempengaruhi penilaiannya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya. Oke, jadi di dalamnya itu walaupun tulisannya tadi RPP, di dalamnya itu adalah seluruh perangkat pembelajaran. Oke. Oh ya, ini ada keterangan. Oke, jadi sama juga nanti di sini pastikan ada 6 saja Bapak Ibu. Nanti per linknya itu per 2 semester. Jadi nanti di sini ada 6 khusus untuk kategori 1. Kalau kategori 2 nanti silahkan menyesuaikan. Kemudian pengembangan kompetensi profesional. Oke, pengembangan kompetensi profesional ini tadi apa yang diupload ya Bapak Ibu? Ada yang ingat tadi apa yang disampaikan oleh Bu ini? Nah, pengembangan kompetensi profesional ini itu tentunya berkaitan dengan segala aktivitas yang Bapak Ibu lakukan berkaitan dengan pengembangan diri atau pengembangan profesi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Artinya apa? Berarti berkaitan dengan pelatihan, pengembangan diri, diskusi-diskusi yang tentunya berhubungan dengan profesi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Nanti silakan ditambahkan. Oke, ini tentunya Bapak Ibu untuk nama kegiatannya nanti silahkan disesuaikan, tetapi mohon untuk mempermudah penilaian itu tolong dicantumkan semester dan tahun pelaksanaannya. Misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan pembuatan media pembelajaran. Misalnya nama kegiatannya hanya pelatihan pembuatan media pembelajaran. Nah, nanti mohon untuk ditambahkan tahun ajaran dan semesternya karena penilaian ini nanti berbasis semester dan berbasis tahun ajaran. Jadi supaya kami tim verifikator gampang untuk mengidentifikasi kegiatannya, silakan nanti tidak cukup pelatihan pembuatan media pembelajaran, tetapi diberikan tahun, misalnya tahun ajaran atau semester, misalnya mulai semester tergenap tahun ajaran 2000 atau dipersingkat saja TA 2021-2022.
Wah, nah ini nanti kami akan mengumpulkan apa saja sih aktivitas di semester genap tahun 2001-2022. Nah, nanti karena itu adalah menjadi bagian dari penilaian. Nah, kemudian Bapak Ibu, jenis kegiatannya ini beragam Bapak Ibu. Jadi mulai dari seminar, pelatihan, workshop, penelitian, publikasi internasional maupun publikasi nasional. Nah, silakan nanti ditentukan sesuai dengan jenis atau sertifikat dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian misalnya seminar, penyelenggaranya siapa? Misalnya penyelenggaranya adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya misalnya. Perannya Bapak Ibu sebagai apa? Sebagai pesertakah atau sebagai narasumber? Nah, misalnya sebagai peserta, silakan ditulis peserta. Kemudian tempatnya di mana? Nah, tempatnya misalnya di Balai Pemuda misalnya, Balai Pemuda Surabaya. Nah, kalau misalnya dilaksanakan secara online, jadi nanti silakan tulis saja dilakukan tempatnya adalah Zoom meeting. Itu aja Bapak Ibu, disesuaikan aja kalau kegiatannya luring atau dilaksanakan secara langsung, itu silakan tulis nama tempat kegiatan tersebut. Kalau dilaksanakan misalnya melalui platform virtual meeting, nanti silakan dituliskan nama platformnya, misalnya Zoom meeting, Meet, dan platform yang lainnya. Kemudian tingkatnya Bapak Ibu, nah di sini ada universitas, provinsi, nasional, dan internasional. Sebenarnya universitas di sini bisa dalam kurung tingkatnya lokal Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dilakukan di sekolah Bapak Ibu sekalian, nanti bisa memilih universitas ini, tidak apa-apa karena pilihan lokalnya tidak ada. Kemudian tanggal mulainya, tanggal berapa sampai tanggal berapa, tanggal selesainya, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian silakan di-upload sertifikat kegiatannya. Oke, sertifikat kegiatannya itu Bapak Ibu, kalau bisa yang ada JPL-nya itu lebih diprioritaskan karena penilaiannya tadi kalau Bapak Ibu melihat lembar yang disampaikan oleh Bu Juhaini tadi itu di kegiatan ini yang dinilai adalah JPL-nya. Tadi kalau tidak salah ada berapa JPL per semester gitu Bapak Ibu yang diharapkan Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Oke, kalau sudah silakan klik simpan dan nanti Bapak Ibu unggahlah sebanyak-banyaknya, tetapi tetap menyesuaikan tahun pelaksanaan kegiatannya. Kalau tadi dibahasakan oleh Bu Juhaini 6 tahun terakhir untuk K1, berarti tadi sudah ada ya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Yang penting, karena kalau mulai tidak lebih awal dari tahun tersebut. Jadi misalnya tadi 2016, jadi yang 2015 ke bawah itu tidak usah Bapak Ibu upload karena juga tidak akan dinilai. Kemudian yang yang keempat adalah pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, untuk pengelolaan administrasi pembelajaran, ini yang diupload tadi adalah surat keterangan dari kepala sekolah atau kepala madrasah yang isinya terkait dengan keterangan yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu selama menjadi guru
Ibu itu juga melakukan kegiatan administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, atau Bapak Ibu terlibat dalam administrasi atau terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah Bapak Ibu. Cukup suratnya per semester itu cukup 1 Bapak Ibu. Jadi per semester cukup 1, berarti nanti Bapak Ibu yang kelas 1 maksimal mengumpulkan 12 surat. Karena tadi kan 6 tahun berarti per kali 1 tahun ada 2 semester, berarti 6 kali 2 berarti 12 surat. Nah, teknisnya nanti Bapak Ibu 12 surat itu dijadikan 1, kemudian diupload di bagian choose file ini. Oke, saya perlihatkan contohnya. Oke, ini contohnya dalam bentuk link ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya ternyata ukuran suratnya itu masih sesuai dengan standar, itu tidak perlu di-link-kan, kecuali memang kondisinya di atas ketentuan standar itu 1 MB. Saya pikir kalau surat yang isinya 12 semester itu 1 MB itu masih sangat banyak. Isi suratnya nanti seperti ini. Untuk perangkat pembelajaran. Keliru ya Bapak Ibu. Oke, coba kita lihat contoh yang lain. Nah, ini memang posisinya belum dinilai ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang salah, nanti kita akan beritahu untuk diperbaiki. Karena seperti ini kasusnya tadi tidak sesuai dengan standarnya ya Bapak. Jadi coba saya cari mahasiswa yang lain. Nah, nanti contohnya seperti ini Bapak Ibu. Tapi isinya itu ada 12 untuk K1. Oke, jadi ada surat keterangan seperti ini, nanti silakan menyesuaikan ya dengan sekolah masing-masing. Nah, isinya itu kurang lebih ada keterangan dari kepala sekolah Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ya nanti disesuaikan aja. Yang biasanya memberikan penilaian terhadap Bapak Ibu itu siapa? Misalnya ketua yayasan ya silakan. Yang memberikan keterangan nantinya adalah ketua yayasan. Menerangkan bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan kegiatan administrasi pembelajaran, pengelolaan administrasi, penilaian pengelolaan administrasi peserta didik, dan berperan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, karena ini baru dibuat, Bapak Ibu silahkan nanti tanggalnya disesuaikan saja. Oke. Kemudian Bapak Ibu,
Nah, kalau untuk mengupload Bapak Ibu sekalian, sama tinggal masukkan filenya, choose file, kemudian oke, silakan klik selanjutnya. Nah, kalau 1, 2, 3 ini tadi misalnya Bapak Ibu mengalami kesalahan, itu tinggal mengklik tanda merah. Kalau ini Bapak Ibu tinggal kembali ke pengelolaan administrasi. Kalau misalnya ternyata, oh tadi saya salah upload berkas. Nah, kembali dulu ke pengelolaan administrasi, kemudian nanti silahkan saya tunjukkan ya, ini misalnya contoh file yang saya upload itu salah, kemudian saya mau mengganti. Nah, cara menggantinya silahkan langsung pilih choose file saja, kemudian pastikan mengklik selanjutnya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah klik selanjutnya, misalnya Bapak Ibu mau mengecek kembali, yaitu kembali ke pengelolaan administrasi pembelajaran lagi, kemudian melihat file dengan klik lihat file. Nah, nanti setelah Bapak Ibu klik lihat file, ini berbeda dengan file yang telah diupload sebelumnya. Kalau misalnya ternyata terjadi kesalahan upload file. Oke, selanjutnya adalah inovasi pembelajaran. Di inovasi pembelajaran ini, Bapak Ibu diminta untuk mengupload surat keterangan dan juga bukti dari inovasi pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Nah, inovasi pembelajaran ini ruang lingkupnya banyak Bapak Ibu, jadi termasuk Bapak Ibu membuat modul, membuat pedoman praktikum, membuat PTK, membuat video pembelajaran, semuanya itu adalah bagian dari inovasi pembelajaran yang pernah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu di tahun 2022 pernah membuat modul, nanti silahkan pilih membuat modul, kemudian silahkan memilih dokumen pengembangan materi yang akan diupload, kemudian silahkan klik simpan. Nah, silahkan ditambahkan sesuai dengan inovasi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, yang perlu kami ingatkan Bapak Ibu, di dokumen pengembangan atau di dokumen inovasi ini, yang pertama tetap harus ada surat keterangan. Surat keterangannya berisi bahwa karya itu betul-betul Bapak Ibu buat, keterangannya dari kepala sekolah. Kemudian lampiran selanjutnya itu adalah dokumen atau bukti dari aktivitas inovasi Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mengklaim buat modul, jadi halaman pertama adalah surat keterangan dari kepala sekolah, halaman kedua adalah modul yang Bapak Ibu buat. Oke, coba kita lihat, nah, ini sudah sesuai atau belum. Nah, misalnya membuat video pembelajaran. Nah, di sini bentuknya bisa seperti ini ya Bapak Ibu. Ada surat keterangan seperti ini, kemudian silakan dimasukkan linknya. Jadi kalau video pembelajaran, link YouTube-nya atau link Google Drive-nya. Kalau ini misalnya Bapak Ibu mau dilampirkan terpisah linknya, silahkan. Kalau ini contohnya dilampirkan di dalam surat, tidak masalah Bapak Ibu. Nanti mau dilampirkan secara terpisah atau dalam surat, khusus untuk link ya Bapak Ibu, karena kalau video kan tidak, kalau misalnya modul kan tidak mungkin Bapak Ibu lampirkan di surat, jadi tidak mungkin Bapak Ibu masukkan di isi surat, tapi harus Bapak Ibu lampirkan. Nah, kemudian yang paling terakhir Bapak Ibu pastikan jika poin 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah betul-betul selesai, itu Bapak Ibu pastikan mengklik ajukan penilaian. Karena
ketika Bapak Ibu tidak mengklik ajukan penilaian, nanti di tampilan aplikasi dari LPTK akan mendeteksi Bapak Ibu belum selesai melakukan RPL. Jadi pastikan Bapak Ibu mengklik ajukan penilaian. Silakan diklik ajukan penilaian, nanti akan muncul kolom seperti ini, silakan klik ya. Oke, nah ini nanti tampilannya seperti ini kalau sudah Bapak Ibu sudah mengajukan penilaian, tapi Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan data selama belum dinilai oleh Bapak Ibu tim verifikator. Jadi kalau misalnya, oh ternyata tadi bagian 2, bagian 3 itu ada yang keliru. Nah, silakan klik di sini, klik di sini untuk dibatalkan, kemudian diganti file yang dianggap salah, kemudian jika sudah kembali ke halaman 5 lagi dan klik ajukan penilaian lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu tampilan dari penggunaan LMS untuk RPL. Jadi tadi silahkan dicicil. Ini sifatnya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu belum punya, misalnya masih mencari surat keterangan atau SK pembagian tugas pengajar. Nah, silakan dikerjakan dulu yang penyusunan perangkat pembelajaran atau pengembangan kompetensi profesional. Jadi 1, 2, 3 ini Bapak Ibu bisa kerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti kecuali pengelolaan administrasi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya pengelolaan administrasi ini Bapak Ibu belum kumpulkan, itu tidak akan bisa klik selanjutnya. Nah, ini bisa dicicil. Yang penting misalnya masing-masing item itu ada isinya. Nanti sampai tanggal pengumpulan Bapak Ibu bisa mencicil satu persatu dari kelima bagian item ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu terkait RPL. Nanti kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di sesi diskusi. Terima kasih dan mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Ibu Kaprodi. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Sahrum bisa menjadikan Bu Ainun kembali co-host. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Syahrul. Luar biasa Bapak Ibu ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Syahrul terkait dengan bagaimana sih cara mengupload berkas-berkas lampiran-lampiran yang harus Bapak Ibu ini ya kumpulkan dan dilaporkan sebagai RPL, rekomendasi pembelajaran lampau. Karena seperti yang disampaikan tadi, memang perkuliahan PPG ini harus mencapai 36 SKS. Namun sebagian SKS-nya sudah diakui sebagai RPL Bapak Ibu ya, sehingga perkuliahan Bapak Ibu di sini tidak terlalu lama ya. Kalau yang prajab Bapak Ibu ya mungkin bedanya dengan prajabatan ya, bagi yang mahasiswa mungkin nanti ada prajabatan yang sebelum mengajar mereka mengikuti PPG, maka masa kuliah karena tidak ada RPL, belum ada pengakuan rekognisi pembelajaran lampau, maka dilaksanakan selama 1 tahun untuk PPG-nya. Nah, Bapak Ibu ini harus bersyukur ya, Bapak Ibu posisi dalam jabatan ya, sebagai guru dalam jabatan, sehingga pelaksanaan PPG-nya tidak terlalu lama ya, hanya sekitar 4 bulan. Namun itu tadi harus dilampiri dengan RPL. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Juhaini dan Pak Syahrul, apa saja sih yang harus dilaporkan atau diupload di RPL nanti. Ada SK pengangkatan atau SK mengajar, kemudian SK mengajar ya, maaf bukan SK pengangkatan, SK mengajar ya selama 6 tahun, kemudian ada perangkat pembelajaran lengkap, kemudian ada pengembangan kompetensi profesional, pengelolaan administrasi pembelajaran, dan inovasi pembelajaran. Nah, di sini selanjutnya saya akan, alhamdulillah ini sudah
bergabung sekitar 573 ya. Nah ini ada naik turun ya, mungkin sinyalnya naik turun juga. Nah, padahal jumlah peserta kita sekitar ini Pak Syahrul ya 655, masih banyak yang belum bergabung. Nah ini mungkin akan kami buka sesi diskusi, sesi tanya jawab untuk sesi pertama. Kita akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya ya. Di sini sudah ada beberapa yang mengangkat tangannya ya. Ini tangan asli apa tangan palsu ini? Ya, oke, saya berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Rusian dari Indragiri, Bapak ya, dari Indragiri. Silakan Bapak, bisa di-unmute dulu. Ya, terima kasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar mengulang saja Bu untuk penggunaan ataupun untuk mengupload itu udah paham. Tapi untuk bahannya ini terkendala kami yang ketika honor dari 2014 sampai 2020, terus lulus PNS-nya 2020 sampai 2023. Itu bagaimana mengupload bahan yang lama-lama itu Bu, serta SK-nya juga. Mohon masukannya Bu, itu aja. Ya, terima kasih Pak Rusian. Tadi ditanyakan oleh Pak Rusian, karena Pak Rusian ini pengangkatan PNS-nya per 2020 ya Pak Rusian ya. Padahal untuk masa mengajarnya mulai tahun berapa tadi Pak Rusian? 2014. Nah, mulai 2014. Nah, ini bagaimana terkait dengan teknis pengumpulan berkas. Monggo Bu Juhaini bisa dijelaskan langsung. Pak Rusian ini kategori apa Pak? K1, K2? K1 Bu. Oke, baik. Kalau begitu berarti sebelumnya kan PNS-nya 2022 G. Berarti sebelumnya masih statusnya non. Ya, tetap disertakan Pak mulai dari tahun 2016-17. Meskipun di sebelumnya, nah tadi juga sudah disampaikan Mas Haru, kalau sebelumnya misalnya, mapelnya tidak sesuai, di sebelumnya saya bukan PAI ngajarnya. Nah ini kami bukan meminta Bapak Ibu membuat yang baru, tapi mengupload yang sudah Bapak Ibu lakukan 6 tahun silam itu kecuali memang kalau yang K2 ada tadi yang tanya lah, K2 saya ini baru mengajar di atas 2017 mungkin ada ya. Nah berarti memang tidak ada SK-nya di bawahnya itu. Baik Bu, sebelumnya saya kan ngajar di SMK Bu, sekarang lulus PNS-nya di SD, udah 3 tahun ya, tidak ada ke sana. Itu tetap bagaimana Bu? Iya, berarti dokumen yang Pak Rusian upload yang 3 tahun itu ya masa belajar di ini. Masa mau dimanipulasi Pak sekian tahun silam. Yang penting perangkatnya lengkap. Sesuai tadi yang dituliskan Pak Syahrul juga. Gitu ya Pak ya. Mungkin kalau saya ada kurang mungkin bisa ditambahkan juga sama Pak Syahrul atau Bu Aiman. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu Reni atas penjelasannya. Saya rasa sudah jelas ya Pak Rusian ya, bahwasanya meskipun Pak Rusian diangkat PNS mulai per 2020, tapi karena Pak Rusian ini K1 yang harus mengumpulkan selama 6 tahun ke belakang, maka boleh diakui meskipun belum PNS ya. Yang mesti ada surat SK atau surat tugas mengajar gitu ya Pak Rusian ya. Ya, terima kasih Pak Rusian. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, jadi kami langsung aja Bapak Ibu ya, setelah ada pertanyaan langsung dijawab biar nanti tidak menumpuk-numpuk pertanyaannya agar tidak terlewatkan ya. Terima kasih. Selanjutnya saya panggil ya, panggilan untuk Ibu Eni Toli-Toli dari Toli-Toli Ibu Eni ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Toli-Toli Bu, yang saya ingin tanyakan, saya ini kan terangkat di tahun 2019. Jadi SK saya per 1 Maret 2019. Jadi secara langsung saya enggak punya SK. Kemudian saya masuk di tahun ajaran baru ganjil 2019-2020 itu tahun ajaran baru. Yang saya ingin tanyakan,
apakah saya harus menambahkan ke belakang atau bagaimana Bu? Kemudian apakah mempengaruhi dengan nilai saya nanti Bu? Misalnya saya tidak upload yang sebelumnya, apakah itu mempengaruhi nilai saya Bu? Oke, itu saja yang saya ingin tanyakan Ibu. Terima Makasih Bu. kasih. Terima kasih Bu Eni dari Toli Toli. Ibu berarti Ibu termasuk K2 Ibu ya? Iya, Bukan K1 ya. Iya. Nah, tadi kan memang ada perbedaan Ibu ya antara K2 dengan K1. Kalau K1 karena SKS-nya jumlah totalnya 24 untuk RPL, sedangkan untuk yang K2 jumlah SKS-nya 18. Jadi yang 18 dilimpahkan di perkuliahan gitu Ibu ya. Nah, mungkin diperjelas oleh Ibu Juhaini. Silakan Ibu Juhaini atau Pak Syahrul menambahkan. Oke. Ini kayaknya saya sudah juga tadi jawab juga di pertanyaan yang pertama. Mungkin ada tambahan dari Mas Taru yang khususnya K2 karena dia terangkatnya 2019-2020. Kalau Bu ini memang sebelumnya tidak menjadi tenaga misalnya honorer atau langsung terangkat gitu. Tidak ya. Sebelumnya pokoknya saya tenaga, ya Bu, saya boleh jawab Bu. Iya. Sebelumnya saya dari tenaga honorer, tapi kan saya ini bekas dari gempa bumi Bu. Saya ini tinggalnya, saya tinggal di Palu, lokasi gempa. Iya. Jadi file-file saya itu saya tidak tahu kemana Bu, sudah hilang. Iya, pengaruh gempa Bu. Ya, jadi iya. Tapi aslinya Ibu menjadi guru itu sejak tahun? Saya dari tahun 2009 Bu sebenarnya. Oh, iya. Lama Bu, tapi file-file karena gempa Bu, sekolahnya saja sudah ya, enggak ditahu lagi Bu, karena sekolahnya juga roboh Bu. Jadi itu file-file sekolah itu sudah banyak yang hilang Bu. Jadi saya minta maaf kalau untuk mau feedback lagi mau ambil tidak mungkin Bu. Enggak Ya, yang mau diambil sudah tidak. Ya, Bu. Gimana ini Pak Sarung? Beliaunya memang sudah dari 2009, tapi yang ada dokumennya karena pengaruh gempa dan dia juga termasuk kategori 2 di 2019-2020. Berarti dia mengupload berkasnya dari 2019-2020 gitu ya Mas Sarung. Mungkin bisa membantu juga terkait hal ini. Beliau K2. Ya, nanti mungkin khusus untuk K2 kita akan sampaikan kembali ya standar berapa lama berkasnya, karena kan ada SKS-nya ya. Kita akan hitung ulang kembali, karena kalau tadi yang K1 itu 24 dan ini 18, tentunya faktor pengalinya itu beda. Kalau tadi faktor pengalinya 6, ini kami akan hitung kembali ya, apakah faktor pengalinya 4 atau faktor pengalinya 3. Nanti akan kami sampaikan. Kalau misalnya faktor pengalinya 3, berarti Bapak Ibu wajib mengumpulkan 3 tahun ke belakang, seperti itu. Kalau misalnya 4 tahun ke belakang, nanti kita informasikan ulang, karena kita akan hitung ulang kembali supaya SKS-nya sama dengan 18 SKS. Tentunya pasti beda dengan Bapak Ibu yang K1. Kalau Bapak Ibu yang K1, nanti keringanan SKS-nya itu di pembelajaran ya, nanti cuma 12 SKS. Kalau Bapak Ibu yang K2, itu keringannya di RPL, tapi nanti di pembelajarannya lebih di titik beratkan, sehingga nanti sampai ke 36 SKS. Ini seperti itu Bu Jueni, nanti kita sampaikan kembali ya. Tetapi secara prinsip untuk materinya kan sudah Bapak Ibu sudah tahu dan mungkin sudah bisa mulai menyiapkan berkas-berkasnya. Nanti kalau sudah ada informasi tinggal upload ke LMS. Mungkin seperti itu. Tambahan juga mungkin tadi untuk Pak Rusian, kalau misalnya kondisinya ada peralihan seperti itu, khusus mungkin untuk dokumen yang surat keterangan yang menyatakan Bapak Ibu pernah melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya, itu kalau masih memungkinkan dimintakan di sekolah yang lama, itu silahkan dimintakan, tetapi tertanggalnya per detik ini atau per Bapak Ibu minta itu tidak apa-apa. Yang penting menjelaskan bahwa Bapak Ibu di sekolah itu pernah terlibat kegiatan itu. Nah, tapi kalau misalnya sudah sulit untuk, dan kepala sekolahnya misalnya bukan, tidak harus kepala sekolah ketika Bapak Ibu mengajar di sana, tetapi kepala sekolah yang sekarang, karena kan otomatis pasti ada rekam atau ada bukti bahwa Bapak Ibu pernah mengajar di sekolah itu. Nah, itu mungkin. Tapi kalau misalnya
sudah sangat tidak memungkinkan. Misalnya dulu Bapak Ibu 3 tahun yang lalu itu mengajarnya di Sulawesi misalnya, terus sekarang mengajarnya di Aceh, hanya mau ke Sulawesi untuk minta surat keterangan, kami pikir tidak ini. Penting apa namanya, kalau seperti itu kasusnya, silahkan sekolah yang sekarang kami pasrahkan ke Bapak Ibu, kejujuran Bapak Ibu, karena itu kan sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi kalau misalnya hanya pindah kecamatan atau hanya pindah sekolah, itu ya silahkan kembali ke sekolahnya yang lama untuk minta surat yang pernah menerangkan bahwa Bapak Ibu pernah melakukan proses pembelajaran yang ada di sana, administrasi pembelajaran yang ada di sana. Mungkin seperti itu, Bu Ainun. Oke, sedikit menambahkan juga, ini pernyataan terakhir Pak Sahrul ini paling sering muncul juga. Salah satu question yang paling sering muncul itu kalau pindah. Misalnya nih, ada dari awalnya di Sinjai Utara, terus terangkat menjadi PNS, pindah ke Barat. Nah, kalau memungkinkan, silahkan ambil suket di Utara sesuai dengan jadwal atau misalnya pada saat mengajar di Utara. Gitu. Kemudian disambungkan berikutnya dengan ketika suketnya sudah mengajar di Barat. Jadi disambung, ya. Nah, kalau memungkinkan. Ini langsung terjawab juga pertanyaan di chat box yang menyatakan kalau sudah pindah saker itu bagaimana, G. Alhamdulillah itu sudah terjawab. Ada pertanyaan tadi yang lewat di chat box, G, langsung. Gitu. Baik, terima kasih juga saya Pak Sahrul tadi terkait memang untuk yang kedua mungkin diinfokan lebih lanjut kalau sudah dihitung mengingat memang jumlah SKS-nya, tapi di sini kuncinya khusus untuk Bapak Ibu K2 dipersiapkan mulai 2022, 2023 lalu 2020, 2021, 2022 mulai dari 22, 23 ke bawah supaya kalau memang yang diminta 4 atau 3 tahun terakhir nantinya khusus untuk K2 tidak sudah tersedia begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ainun. Ya, terima kasih Bu Juheni, Pak Syahrul. Saya rasa tadi penjelasannya sangat detail ya. Ini sambil ada Aldan di sini, mungkin saya lanjutkan aja. Ada Pak Iskandar. Pak Iskandar dari Lombok. Silakan Pak Iskandar. Halo Pak Iskandar. Oh, beliau masih ke belakang ya. Belum ada. Udah, kita lanjutkan Pak Syahrudin. Ya, Pak Syahrudin dari mana nih Pak Syahrudin ini? Dari Wajo. Dari Wajo, Bu, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya, silakan. Dekat Sinjai. Maaf, Bu, tadi tentang penjelasannya Bapak Syahrul Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari Pak Syahrul Ahmad tentang perhitungan kembali faktor pengali terkait lama mengajar itu ya nanti. Nah, saya perlu tambahkan satu pertimbangan lagi, Ibu Bapak, yaitu saya dan mungkin ada yang lain. Yang saya tahu persis adalah saya sendiri. Saya baru menjadi guru pada 1 Desember 2020 dan sebelumnya belum pernah. Berarti saya baru melalui 5 semester saja karena saya baru mulai bertugas itu pada semester genap di tahun pelajaran 2020-2021. Berarti bahkan belum sampai 3 tahun yang berlalu ya. Baru 3 tahun dengan semester berjalan. Nah, artinya ini bukan sebuah pertanyaan, tapi ini adalah menambahkan satu input bagi Pak Syahrul dan tim untuk nanti perhitungan ulang faktor pengalinya. Mohon dipertimbangkan, karena kalau disuruh 3 atau 4 tahun, otomatis saya tidak bisa, maka akan ada kekhawatiran pada akumulasi nilainya nanti seperti apa. Itu Ibu. Nanti kalau panggil Bapak itu sedang sholat. Saya ke pertanyaan saya, Ibu dan Bapak, tentang inovasi pembelajaran. Di situ di dalamnya ada video. Nah, ada beberapa pada saat awal saya bertugas itu saya banyak membuat video karena di situ pembelajarannya pas di masa pandemi. Jadi sangat dituntut untuk itu. Nah, tapi sayangnya video itu saya karena media yang digunakan di sekolah saya adalah grup WhatsApp, maka video itu saya tidak unggah ke YouTube, tetapi saya kirim ke grup WhatsApp. Dan salah satu tantangannya pada saat itu adalah mengkompresi file videonya sekecil mungkin supaya bisa
diakses oleh orang-orang tua siswa yang berada di daerah. Jadi kalau diakses ke YouTube malah menyulitkan mereka. Nah, bagaimana saya bisa mengklaim itu dan membuktikan itu bahwa itu saya lakukan pada masa lampau, Ibu? Mohon petunjuknya. Mengulik masa lampau ya Pak Syahrudin. Ini Benar, Pak Ibu. Syahru ada Dinnya, ada yang satunya Pak Syahru Ahmadnya. Oke. Ada Syahrudin, ada Syahru Ahmad. Oke. Penanya. Oke, untuk pertanyaan pertama, oke, ya betul itu masih jadi pertimbangan untuk tim juga terkait dengan beberapa teman yang memang baru bertugas sama sekali, yang sebelumnya tidak pernah menjadi honor tapi langsung K2. Selamat, oke, semuanya. Oke. Nah, kalau yang kedua, ya masa pandemi memang saat itu banyak ini video, tapi pertanyaan saya, videonya Pak Syahrudin ini sekarang yang dulu dibagikan itu ke WhatsApp ada riwayatnya atau mungkin masih tersimpan rapi di Google Drive mungkin, atau di mana di OBS studionya masih ada rekamannya atau di mananya? Loh, apa-apanya gini-gini Pak suaranya. Saya suaranya Pak, ini tidak diangkat dulu Pak. Nah, oke, sudah. Ya. Videonya, filenya bahkan masih tersimpan di direktori saya, Bu. Saya belum pernah mengganti perangkat. Cuman kan itu terjadi pada 2 atau 3 tahun pelajaran yang lalu di grup, yang grupnya sudah dibubarkan. Seandainya masih ada grupnya, saya bisa screenshot loh, Ibu. Sayangnya grupnya sudah tidak ada juga. Tapi filenya masih ada semua. Filenya masih ada semua, cuma tidak sempat di-upload misalnya ke akun YouTube sehingga tidak tertera di situ. Oh ini, tapi kan di direktori itu ada ininya, ini ada tanggalnya biasanya, ini dibuatnya kapan? Gitu. Benar Bu, kalau di Explorer kan di itu. File itu ada. Bolehkah ya, itu? Tanggalnya. Oke. Tanggal Jadi itu. Kita tanya dulu ke Mas Sahru juga, mungkin bisa menyampaikan kalau ini ada ininya, ada bukti autentiknya berupa jam, ini diupload tanggal berapa di situ. Oke. Yang ada adalah tanggal file itu di render di rendering. Ya, rendernya. Karena kalau diunggah ke WhatsApp-nya udah nggak ada. Sebenarnya Bapak Ibu, kenapa di awal itu diminta untuk ada surat keterangan? Surat keterangan itu kan memberikan jaminan sebenarnya kepada kami bahwa itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan tahun ajarannya. Jadi nanti kalau untuk bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa itu dibuat tahun berapa ke tahun berapa itu tidak perlu ditunjukkan ke kami, cukup ditunjukkan kepada pihak sekolah yang akan menerbitkan surat keterangan. Nah, nanti kita cukup melihat surat keterangan, karena kan surat keterangan itu disahkan oleh sekolah, dan ya kita memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menilai itu apakah betul atau tidak. Dan juga ada bukti fisiknya atau bukti videonya. Kalau misalnya baru dibuat sekarang videonya dan lain sebagainya, sedangkan surat keterangan yang berbunyi lain, ya kita mengacu kepada surat keterangannya, dan nanti ke belakangnya yang namanya memberikan keterangan kan harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Nah, seperti itu. Untuk surat keterangan itu hadir kan untuk memberikan kepastian kepada kami, karena ini kan jangankan Bapak tadi 2 tahun, ini yang K1 kan sampai 6 tahun, yang mungkin bisa jadi file-file tersebut itu sudah tidak ada bukti bahwa dibuat di tahun itu. Oke, jadi kami mempasrahkan ada surat keterangan. Mungkin seperti itu. Oke, sudah tercerahkan, Pak Syahrudin, sudah yakin. Jadi sudah ditunjukkan, maka surat yang kami terima itu diyakini kebenarannya. Insya Allah untuk yang pertanyaan kedua sudah jelas. Yang pertama itu lebih kepada menitipkan harapan, semoga yang masa kerjanya memang baru itu juga bisa dibuatkan sebuah mekanisme agar bisa sama nilainya dengan yang lain. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Syahrudin. Ya, saya rasa pertanyaan-pertanyaan dari 3 penanya tadi mewakili ya dari unek-unek yang mungkin juga dirasakan oleh para peserta atau mahasiswa PPG yang lain. Mungkin kita menambah 1 sesi lagi. Pak Syahru atau Bu Jaini, bagaimana? Ya, kita menambah 1 sesi lagi ya, 1 sesi dengan 3 penanya lagi. Nah, di sini saya akan memilih
tadi yang dari Lombok Pak Iskandar kayaknya sepertinya beliaunya belum hadir. Langsung kita lanjut ke Bu Ike dari bahasa Arab ya. Mapel bahasa Arab Bu Ike. Dari mana Bu Ike? Silakan memperkenalkan diri dulu sebelum menanyakan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ainun Syarifah sekaligus pemateri pada siang menjelang sore hari ini. Saya Ikan Nilovel Hassani dari MAN 1 Tuban akan menanyakan beberapa hal terkait RPL ini. Non sewu Ibu, terus terang otak saya langsung ngebuk ini karena begitu banyak ya yang harus dikumpulkan, sedangkan jamnya juga lumayan banyak di sekolah, ada amanah luar biasa yang tidak bisa ditinggal. Sedikit curhat ini ceritanya. Jadi untuk terkait surat keterangan tadi, disampaikan bahwa tidak harus pada kamat yang di era sebelumnya, begitu nggih? Artinya kamat yang sekarang sudah bisa. Apakah ini kita minta surat keterangan per semester atau misalnya diizinkan untuk kayak tadi ya, misalnya K2 itu 3 atau 4 tahun ke belakang, karena mungkin ada yang pengangkatan PNS 2019-2020. Apakah harus dibuat per tahun atau per semester? Itu yang pertama. Kemudian untuk yang terkait sertifikat tadi, mengikuti kegiatan pelatihan dan sebagainya. Semisal, dari tahun 2003 ke bawah itu tadi yang diminta ada 50 sertifikat lebih. Apakah semua kita upload satu persatu, ataukah yang diutamakan adalah yang ber-JP, kegiatan yang ber-JP, seperti itu. Kemudian untuk yang file pembelajaran, ya administrasi pembelajaran dari RPP, Prota, Promes, dan sebagainya, itu apakah yang kita upload adalah yang scan resmi bertanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan guru pengajar, ataukah diizinkan? Jadi itu berupa file saja, yang artinya kita tinggal upload, karena kan artinya kalau kita men-scan itu dari yang resmi, otomatis akan banyak file yang kita scan itu. Berikutnya lagi, ini juga sedikit ini ya sharing. Di tahun 2019, saya kan PNS pengangkatan tahun 2019. Kemudian sekitar bulan Agustus itu saya baru resmi masuk ke sekolah baru, ke Satker baru. Lalu hanya 1 bulan mengajar karena selebihnya saya harus cuti melahirkan, sehingga mulai dari kegiatan pengembangan diri dan sebagainya itu milik saya tidak lengkap. Sedangkan ketika awal masuk di tahun 2020, itu kemudian sekitar bulan bulan Januari, kemudian 2 bulan berikutnya pandemi dan sebagainya itu nggih. Artinya non sewu dari segi perangkat pembelajaran dan sebagainya itu punya saya tidak begitu lengkap. Apakah tetap bagaimanapun harus diisi semua? Jadi setiap tahun ajaran itu harus pengembangan diri, harus ada perangkat resmi dengan sebanyak itu tadi, ataukah misalnya yang wajib hanya perangkat, kemudian yang kegiatan pelatihan dan sebagainya itu opsional, artinya kalau ada di-upload, tapi kalau tidak ada tidak, atau pripun seperti itu. Terima kasih, itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ike El Hassani dari Tuban. Tadi pertanyaannya luar biasa ya, banyak sekali yang pastinya mewakili teman-teman yang lain. Yang pertama terkait dengan surat tugas atau SK mengajar, apakah harus per tahun atau per semester? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, mungkin nanti diperjelas lagi oleh pemateri. Kemudian terkait dengan sertifikat, seperti apa sih sertifikat yang harus diupload itu? Kemudian terkait dengan RPP, perangkat pembelajaran. Tadi sampaikan ya, perangkat pembelajaran adalah lengkap, bukan hanya RPP saja, tapi di situ dengan dilengkapi dengan media, LKPD dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan apakah harus resmi, harus yang bertanda tangan, ataukah hanya file mentahan gitu ya. Kemudian ada bagaimana jika berkas memiliki tidak lengkap. Ini suara. Ya.
Yes. 3 pertanyaan ini tapi lumayan banyak ya poinnya. Saya coba Silakan Bu jawab. Diah. Pak Syahrul mungkin Untuk yang pertama, SK atau ST, apakah harus dibuat per tahun atau per semester? Tadi di slide saya sudah sampaikan bahwa terkait SK atau ST atau lebih familiar dengan nama SK pembagian tugas kalau di kami dulu. Jadi ada bagiannya itu tergantung dari madrasah atau sekolah masing-masing. Karena ada madrasah yang mengeluarkan ST, SK ataupun surat pembagian tugas mengajar itu per semester. Ada juga yang satu kalian, satu tahun ajaran diserahkan. Kalau yang menggunakan mengeluarkan sekolahnya SK ST-SK-nya itu per tahun berarti Ibu mengupload 6. Kalau yang mengeluarkan per semester maka yang diupload adalah 12 SK atau ST atau pembagian tugas mengajar. Kemudian yang kedua, 50 sertifikat misalnya, apakah semuanya harus di-upload atau tidak? Gambarannya seperti ini. Sebenarnya SK yang sertifikat yang lebih diutamakan seperti kata Pak Syahrul tadi yang ada JP-nya. Kalau misalnya dalam satu semester, saya punya lebih dari 10 JP kegiatan pengembangan diri dalam satu semester, monggo di-upload. Kalau 50 dalam satu semester, identifikasi dengan baik, kira-kira dari 50 sertifikat yang dimiliki yang punya JP yang mana, dahulukan yang ada JP-nya. Nah, kan ini juga nanti berdampak apakah ini pas 50 di semester ini, tapi di semester sebelumnya ternyata kosong. Nah, itu silakan didahulukan atau diutamakan yang mana, jawabannya diutamakan yang memiliki JP. Kemudian yang ketiga, di administrasi pembelajaran. Apakah harus lengkap? Kalau jawabannya iya. Kalau di perangkat. Tapi bukan berarti tadi sudah disampaikan promes itu kalau saya tidak salah ingat tadi tidak disertakan. Jadi perangkat pembelajaran lengkap yang dimaksud tadi ada 5 itemnya, RPP-nya, kemudian ada bahan ajar, bahan ajar atau media, kemudian LKPD, kemudian ada instrumen. Ada tadi yang saya sertakan, bukan prota atau promos. Apakah harus yang bertanda tangan? Sebaiknya. Yang ada tanda tangannya mungkin yang di bagian akhir, kalau mau bertanda tangan, atau mungkin ada biasanya kalau modern sekarang ada tanda tangan elektronik, supaya itu adalah perangkat yang diakui yang Ibu sudah lakukan sekian tahun silam. Nah, kalau misalnya tidak lengkap, kalau yang ini memang yang perangkat itu sebaiknya lengkap, baik online maka RPP-nya ya RPP dalam yang modanya itu atau moda daring. Jadi tetap meskipun daring pembelajarannya, perangkatnya mestinya harus tetap ada. Meskipun mungkin langkah-langkah pembelajarannya berbeda karena pada saat pandemi kemarin. Mungkin itu dari saya, Bu Ainun. Ya, terima kasih Bu Jahini. Tadi sudah dijawab ya Bu Ika terkait dengan terutama ini ya, RPP ya, RPP itu memang harus RPP resmi dalam artian karena sudah dilaksanakan ya di masa lampau, otomatis RPP-nya harus RPP yang sudah disahkan oleh pemerintah setempat atau kepala sekolah. Gitu ya. Silakan mungkin ditambah oleh Pak Syahrul Ahmad. Monggo Pak Syahrul. Ya, saya tadi mungkin yang terkait sertifikat ya. Terkait sertifikat itu sebenarnya kalau tagihan per semesternya itu cukup hanya 10 JPL sebenarnya. 10 JP. Tapi kalau misalnya kita itu gini Bapak Ibu, di tim verifikator itu kan nanti kita akan konversi menjadi nilai. Jadi kelima item itu nanti akan menjadi 5 mata kuliah yang akan tercetak di sertifikat Bapak Ibu, di transkrip nilai pendamping sertifikat Bapak Ibu sekalian dengan angka misalnya A, B, dan C misalnya. Nah, standarnya itu adalah 10 JPL per semester. Jadi itu kalau Bapak Ibu memiliki itu pasti nilainya A. Kalau di bawah itu misalnya tetap kalau 10 JPL per semester itu kan berarti kalau dalam 6 tahun ada 60 JPL ya.
Kalau misalnya cuma 60 DPL, tetapi 60, sebaran 60 JPL-nya itu tidak per semester, itu nanti nilainya akan lebih sedikit rendah dibanding kalau 60 JPL-nya ini sebarannya per semester. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya sertifikat dengan jumlah 60 JPL, itu silahkan diupload saja seluruhnya. Oke, makanya kami tadi mengatakan bahwa pastikan yang diutamakan adalah yang ber-JPL supaya kami menghitungnya lebih gampang. Karena kalau misalnya tidak ada JPL-nya kan kami juga perlu melihat agenda kegiatannya, perlu melihat sejauh mana esensi rapatnya itu sehingga kita bisa mengira-ngira itu kegiatan misalnya selama 2 hari itu kira-kira efektifnya dilaksanakan berapa JPL. Nah itu kan butuh tafsiran dari tim verifikator. Tapi kalau sudah jelas tertulis di sertifikat itu nanti kita bisa menghitung kalau maksimalnya tadi adalah 60 JPL per semester untuk nilai terendahnya, selebihnya itu nanti kita akan urutkan nilainya di tim verifikator sudah punya catatan sendiri. Nanti kalau misalnya hanya 20 JPL itu nanti kita berikan nilai berapa seperti itu. Jadi silakan dikumpulkan yang ada. Tapi kalau sudah lebih dari hitungan Bapak Ibu sudah lebih dari 60 JPL ya sudah nggak usah dikumpulkan lagi Bu, karena nanti terlalu banyak kita juga di verifikator ini akan kewalahan menghitungnya kan. Kalau sudah 60 ya kita sudah berhenti, selebihnya dari itu sudah tidak kita anggap lagi seperti mungkin tambahannya untuk sertifikat kegiatan. Ya, terima kasih Pak Syahrul atas penambahan penjelasan ya terkait dengan dipertanyakan. Ini sebelum saya lanjut ke penanya selanjutnya, ini ada pertanyaan dari, kita mencoba memfasilitasi ya pertanyaan yang ada di chat. Pak Syahrul Ahmad, sertifikatnya dari tahun berapa yang boleh diupload Bapak? Kemudian perangkat pembelajarannya boleh yang dikopi kemudian dilegalisir tah? Iya, apakah ada perangkat pembelajar yang dilegalisir? Lah ini, silakan dijawab Pak Syahrul atau Bu Juhaini. Bu Juhaini aja mungkin. Bu, kalau ada yang asli kenapa harus susah-susah ngopi lalu legalisir, Bu? Oke, yang asli aja deh. Oke, kalau suratnya Bu SK ada juga tadi SK pembagian tugasnya. Bu, kalau ada aslinya aja yang di-scan, tidak usah di-copy lah dulu dilegalisir. Kecuali kalau memang aslinya sudah hilang, tidak ketemu, boleh dicap legalisir dulu baru di-scan. Karena ini bukan dikirim dalam bentuk hard seperti kemarin Berkasan ya. Kalau yang hard kemarin mungkin masih keinternyaian dengan yang hard kemarin Bu Ainun. Harus di-scan lalu di-copy baru dilegalisir. Kalau ada aslinya itu aja yang di-scan terus di-upload di RPL Bu. Kalau sudah hilang boleh dicap fotokopiannya kemudian di-scan dikirim. Apa tadi Bu satunya lagi? Oh tahunnya ya. Tadi saya sudah berikan tanda-tanda merah itu tahun berapa aja sama mulai dari perangkat sertifikat ya itu sama tahunnya khususnya untuk yang K1 mulai 2016-17 kalau nggak salah tadi ada 2015 Pak kadaluarsa itu nggak usah diupload ya 2016-17 saja ke atas. Oke gitu Bu Ainun. Terima kasih Bapak Ibu, nanti jangan khawatir ya, jangan risau, jangan galau. Nanti materi dari Bu Juhaini akan di-share di grup. Dan insya Allah tadi mohon maaf ya, tadi sempat terputus Zoom saya karena tiba-tiba laptop saya baterainya ngedrop sehingga tadi untuk rekaman apakah bisa ini Mas Haru ya Pak Saru ya otomatis terputus tadi rekamannya ya sebagian di laptop saya sebagian di mana itu nanti kita gabungkan nanti rekamannya bisa kita share di grup nggak apa-apa kami usahakan apapun kami lakukan untuk yang terbaik Bapak Ibu pokoknya Bapak Ibu juga harus semangat ya melaksanakan segala tugas di PPG ini dengan optimal, dengan maksimal. Oke, penanya tadi kurang berapa penanya ini Bu Juhaini? Kurang banyak. Iya, 2 penanya lagi ya, sudah terakhir 2 penanya lagi. Oke, ini ada yang angkat tangan semangat ini, Bu Sudarti. Oke, Bu Sudarti dari Surabaya. Ibu, silakan Ibu.
Saya acak ya penanyanya ya, Bu Sudarti dulu. Bu Sudarti, mohon di-mute dulu, di-unmute, maaf, di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf, saya Sudarti di Surabaya. Yang saya tanyakan Ibu, untuk RPP satu semester itu 1 KD atau banyak KD? Yang kedua, ini surat pengelolaan administrasi pembelajaran, ini kan selama ini saya kan belum punya. Kalau minta ke kepala sekolah, apakah tanggalnya itu besok semua atau gimana? Saya ngajar sudah tahun 2010, kepala sekolah 2014 sampai sekarang alhamdulillah masih kepala sekolah masih tetap itu. Yang saya tanyakan itu untuk Recording in progress. Untuk minta surat keterangan dari kepala sekolah itu loh Ibu. Pengelolaan administrasi pembelajaran itu tanggal awal semester atau besok ini sekalian 6 semester. Terima kasih. Oke, saya jawab yang pertama, nanti yang kedua dijawab Mas Saru ya. Silakan langsung Selain penanggalan. Oke. Untuk yang pertama saya mengulang aja jawabannya Pak Saru tadi. Untuk 1 semester apakah perangkatnya itu hanya 1 KD? Tidak, udah semuanya. Oke. Untuk 1 semester itu tadi sudah disampaikan seluruh KD dalam 1 semester, tapi cukup untuk 1 kelas dan 1 mapel saja. Yang penting komplit. Oke, untuk penanggalan ini biasanya Mas Saru yang bisa langsung ya monggo Mas Saru penanggalan penanggalan suket. Ya, kalau untuk tanggal surat keterangannya, karena memang kan surat keterangan ini baru diberikan sekarang ya, mungkin kalau kebiasaannya kan memang tidak ada. Kayaknya handsetnya Mas Saru kejauhan jadi tidak terekam Pak. Baik, saya ulangi terkait surat keterangan, karena memang keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang baru, jadi ya tanggalnya juga menyesuaikan kapan keterangan itu diberikan. Kecuali memang keterangan itu dulu di sekolah Bapak Ibu itu ada surat keterangan seperti itu yang lapo-lapo, ya silakan diupload, itu justru lebih bagus. Tapi kalau memang itu tidak pernah dibuat, berarti dibuatnya baru sekarang, ya disesuaikan saja dengan tanggalnya. Yang penting kan kami mewakili percayai bahwa apa yang disampaikan dalam surat keterangan itu betul-betul dibuat sebagaimana mestinya atau sebagaimana seharusnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Saru dan Bu Juhaini. Bu Sudarti sudah dijawab ya pertanyaan Ibu terkait dengan tadi perangkat dan penanggalan. Kemudian satu penanya lagi. Nah, ini ada yang semangat sudah angkat tangan. Dan jangan lupa mengisi frekuensi. Angkat tangan asli ini. Nah, oke, kita berikan kesempatan ke Pak siapa ini ya? Pak, saya bingung ini. Karena saya lihat 36 yang raise hand, luar biasa semangatnya Bapak Ibu. Ini raise hand memang sengaja mau bertanya atau hanya sekedar ingin menampilkan tangan palsunya ya. Oke. Saya bingung antara Pak Akbar dengan Pak Muhajir ini. Ini mana ada dengan Bu Siti Ahadiah ini, bingung saya. Ayo apa sud ya? Oke, ada sud kayak gini online. Gimana maksud online? Gunting batu kertas gitu ya. Bueno ngajak berani ini ngelawak ini. Biar gak jenuh Bapak Ibu ya. Oke, saya panggil ini aja satu aja sesuai dengan hati nurani saya Bapak Ibu ya. Wih, hati nurani. Saya melihat yang paling serius dan wajahnya nampak banyak pertanyaan yang mengganjal ini. Saya serahkan ke Pak Akbar Tambung. Ya, silakan Pak Akbar. Semoga pertanyaan Pak Akbar ini mewakili ke 36 yang raise hand dan teman-teman yang lain. Silakan Pak Akbar. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih Bu, banyak pertanyaan yang mau saya sampaikan tadi, tapi sudah dibahas sama teman-teman sebahagian. Satu saja lagi yang ingin saya pertanyakan ini Bu, terkait masalah SK pembagian tugas.
Hmm, Iya, kepada Ibu Juhaini. Begini Bu, kebetulan waktu tahun 2022 dan 2022-2023 saya mengajar atau mengembang 2 sekolah Bu, karena kebetulan eh, jam mata pelajaran tidak cukup di sekolah induk. Ya, sekarang menambah di sekolah lain. Bagaimana Bu terkait masalah SK pembagian tugasnya? Apakah saya juga harus mengupload dari sekolah yang satunya lagi, ataukah cukup yang di induk saja Bu? Tapi jam mata pelajarannya tidak cukup 24 jam. Kalau untuk yang terkait masalah perangkat pembelajaran ya sudah jelas dari pertanyaan teman-teman, begitupun juga dengan sertifikat. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dijawab warahmatullahi Bu Juhaini, silakan. wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin saya diluruskan sebentar kalau saya beko menjawabnya. Nah, ini 24 jam. Kalau saya sarankan cukup yang sekolah induk meskipun kurang dari 24 jam. Yang mau kita lihat di sini juga salah satunya adalah di SK induk ini apakah sesuai dengan perangkat yang disusun khususnya untuk 2223. Perangkatnya apakah sesuai nggih. Karena kita tidak menilainya ini 24 jam atau 28 jam, belum ada penilaian ke situ mungkin, tapi salah satunya dinilai adalah kesesuaian perangkat dengan SK mengajar yang ada. Jangan sampai SK mengajarnya fikih, yang di sekolah ini loh perangkat yang diupload adalah Quran hadis. Atau misalnya kan PAI-nya berarti PAI di 2 sekolah ya Pak yang mengajarnya. Beda kalau yang teman-teman yang lain mungkin mengajar novel yang lain. Mungkin itu jawaban saya Bapak. Mungkin ada tambahan dari Pak Syahrul? Oh, cukup. Ya, jadi Akbar Tanjung, jadi SK yang digunakan cukup SK di Akbar tempat Tambung Bu, bukan Tanjung. Akbar Tanjung, Akbar Tambung. Beda sedikit, maaf, ini sudah mulai hang ini, mulai hang. Ya, terima kasih. Ya, Pak Akbar sudah bisa dipahami ya terkait yang ditanyakan tadi. Akbar, ya. Bu ya, terima kasih Bu. Sama. Bapak Ibu, saya rasa ini Bu presensinya Bu Ainun diingatkan kembali yang ngisi presensi baru 197. Yang belum. Iya, oh ini masih banyak yang belum absensi ya, Bapak Ibu. Yang belum mengisi, masih yang 50% ya. Nah ini masih yang belum mengisi absensi, nah harus segera mengisi. Nah ini coba Bapak Ibu bisa dicek, coba saya ada bisa di-share lagi Bu Juhaini untuk link absensi. Jadi silakan Bapak Ibu ya, bagi yang belum mengisi absensi melalui link G-Form segera diisi ya. Nah ini segera diisi, jangan sampai tertinggal. Nanti sudah tutup presensinya baru. Oh, saya kemarin tidak mengisi dan seterusnya. Oke, sudah saya kirim ulang. Oh, sudah Oke, terima kasih Bu Ainun. Silakan. Tidak bisa dibuka link absensinya lah, itu yang bermasalah linknya apa yang lain. Ya Bapak Ibu mohon maaf karena waktu terbatas ya. Jadi saya rasa sesi pertanyaan, sesi diskusi sudah kita tutup ya. Kita sudah membuka 2 sesi. Terima kasih atas semangat Bapak Ibu yang luar biasa ya dalam mengikuti kegiatan orientasi pada sore hari ini, siang sampai sore hari ini. Dan yang pasti Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kan kemarin sudah mengikuti orientasi pembelajaran terkait dengan pendalaman materi, dan itu kami sudah melaksanakan 2 kali karena ada mahasiswa susulan ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu, ayo serius ya dalam melaksanakan perkuliahan, begitu juga dengan RPL ya, RPL tetap dilaksanakan sambil kuliah. Jangan alasan ke dosen, Bapak mohon maaf saya terlambat mengerjakan tugas, saya belum upload tugas karena saya harus mengumpulkan atau harus menyusun perangkat pembelajaran atau mengumpulkan perangkat untuk RPL, jangan sebagai alasan Bapak Ibu ya. Tetap RPL memang harus diupload karena itu juga termasuk pengakuan SKS dalam perkuliahan PPG ini, tapi Bapak Ibu juga harus tetap fokus maksimal dalam mengerjakan tugas-tugas di PPG. Sebelum jadi
kontrak belajar setiap satu modul ya, setiap pergantian modul itu akan di-share oleh Bapak Ibu dosen atau di-upload di LMS. Bapak Ibu silakan di-download. Pokoknya sesuaikan kontrak belajar. Pertama kali yang dilakukan adalah mulai pagi hari adalah mendownload kontrak belajar. Dibaca kontrak belajarnya. Mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kemudian di kontrak belajar itu ada apa saja yang bisa dijadikan acuan untuk mengerjakan tugas. Ada link template ya, sudah lengkap. Jangan mengambil template di LMS. Bapak Ibu, ini masih sering terjadi ya. Template-nya tidak sesuai padahal sudah diarahkan oleh dosennya ya, sudah di-share di grup WA, tapi yang diambil tetap template yang lama. Jadi pakai template yang ada di kontrak belajar ya. Kisi-kisi sudah kami siapkan, kontrak belajar sudah ada, lembar kerja untuk mengerjakan tugas analisa materi sudah ada, instruksi tugasnya juga sudah jelas di kontrak belajar. Insya Allah kalau Bapak Ibu mempelajari atau memahami betul kontrak belajarnya, insya Allah bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ayo semangat Bapak Ibu ya, melakukan yang terbaik untuk kesuksesan Bapak Ibu khususnya di PPG ini ya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu bahagia ya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Juhaini MPDI dan Bapak Muhammad Syahru Ahmad MPD ya, yang telah mendampingi Bapak Ibu ya, luar biasa beliaunya hari ini ya, hari libur juga masih menyempatkan diri untuk memfasilitasi Bapak Ibu dalam menjelaskan terkait materi RPL ini. Semoga beliau berdua juga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat untuk memfasilitasi, mendampingi Bapak Ibu dalam proses perkuliahan PPG ini. Saya rasa cukup ya, saya mohon maaf. Di sini saya mendampingi beliau berdua ya, saya mohon maaf atas kesalahan atau salah dan hilaf. Dan semangat Bapak Ibu ya, selamat beristirahat sejenak. Bagi tugas yang belum tuntas, mungkin dalam modul 1 segera dituntaskan. Bagi yang sudah tuntas mungkin ada revisi, dicek kembali ya. Bagi yang belum dinilai ya disabar menunggu penilaian dari dosennya gitu ya. Saya rasa cukup. Selamat melaksanakan tugas dan persiapan untuk modul kedua besok. Semoga di modul-modul selanjutnya kekurangan-kekurangan di modul 1 itu tidak terulang kembali. Bapak Ibu lebih semangat dan lebih fokus mengerjakan tugas di modul-modul selanjutnya dan perkuliahan-perkuliahan selanjutnya. Saya terima kasih, terlalu banyak yang saya omongkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Ini Bu Enon catatannya di chat box, ternyata ada yang sudah ditimbang, RPP-nya ada yang ada video YouTube-nya sudah diblokir sama malah kali. Ini YouTuber pandemi kemarin, terus tiba-tiba diblokir. Assalamualaikum. Nggak pakai share batang. Ayo, anak bungal HP ku, nanti anak. Ayo Pak Saru.